Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan memulai pembelajaran semester 2, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, suhu dan kalor. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Setelah kalian berdoa, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Kira-kira anak itu sedang melakukan apa? Kemudian gambar yang kedua, ibu sedang melakukan apa anak-anak? Kemudian yang ketiga, sedang merebus apa itu? Coba kalian perhatikan. Anak-anakku, setelah kalian memperhatikan gambar-gambar di atas, kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Anak yang sedang berolahraga juga membutuhkan energi dan menghasilkan energi panas. Ibu yang sedang menjemur pakaian juga membutuhkan energi panas. Kemudian gambar yang ketiga tadi, merebus air juga membutuhkan energi panas dari api. Tahukah kalian sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama bacaan yang ada pada layar. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor.
Anak-anakku, cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Kemudian yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Kemudian yang ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Kalian kerjakan di buku tugas kalian sebagai tugas yang pertama. Anak-anakku, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Kemudian jawab kembali pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Kemudian nomor 2, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh, misalnya pada paragraf 1, kata kuncinya yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Kalian cari kata kunci pada paragraf 2, 3, dan 4 ya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian nomor 1 dan 2 sebagai tugas yang kedua. Anak-anak, coba kalian simak percakapan yang ada pada layar antara Siti dan Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Anak-anakku, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Misalnya menanak nasi. Alat yang digunakan apa saja? Ada panci, ada kompor, ada alat menanak nasi, elektrik seperti magicom ya. Kemudian sumbernya apa? Kalau panci dan kompor sumbernya api dari kompor. Kalau alat penanak nasi elektrik sumbernya dari listrik. Nah, kamu cari kegiatan-kegiatan apa saja? Ya, selain contohnya tadi yang menanak nasi yang menggunakan sumber energi panas. Kemudian alat yang digunakan apa saja? Sumbernya dari mana? Kalian kerjakan sebagai tugas yang ketiga. Nah, di situ kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Nomor 1, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Jika es batu diletakkan di bawah terik matahari bagaimana? Jika es batu diletakkan di atas meja bagaimana? Jika es batu diletakkan dilindungi di dalam lemari bagaimana? Kemudian nomor 2, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Kemudian soal yang ketiga,
Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Kalian jelaskan, jika di bawah matahari bagaimana, jika di atas meja bagaimana, jika di dalam lemari bagaimana. Kalian kerjakan sebagai tugas yang terakhir. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Anak-anakku, jangan lupa tugas yang Ibu berikan pada pembelajaran satu ini kalian kumpulkan pada hari Sabtu. Kalian letakkan di meja kelas 5. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.